Hai, balik lagi di Rumah Tua. Kasus kejahatan terutama pembunuhan sering terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, hal inilah yang membuat ilmu forensik semakin berkembang sebagai bukti ilmiah yang menerapkan ilmu sains dengan melakukan identifikasi DNA. Nah, kenapa ya pembunuhan-pembunuhan tersebut baru terungkap sekarang? Penasaran? Let's break it down. Kali ini kita akan membahas tentang misteri yang sudah lebih dari 40 tahun. Akhirnya tersangka pembunuhannya terungkap lewat DNA. Sudah lebih dari 40 tahun pembunuh seorang gadis remaja di Las Vegas, Amerika Serikat masih menjadi misteri sampai bukti DNA dan silsilah genetiknya mampu mengidentifikasi siapa pelaku sebenarnya. Kim Bryant yang waktu itu berusia 16 tahun diculik, diperkosa, dan dibunuh pada 26 Januari tahun 1979 lalu. Nah, remaja malang ini terakhir kali dilihat di sebuah restoran Dairy Queen dekat sekolahnya dan dilaporkan hilang setelah dia ini nggak pulang ke rumahnya. Mayatnya kemudian ditemukan 1 bulan lamanya setelah ia menghilang di daerah gurun. Bryant ini mendapatkan pelecehan seksual dan bukti DNA dari pelakunya ini udah ditemukan di sekujur tubuhnya, tapi polisi belum bisa melakukan identifikasi karena adanya keterbatasan ilmu pengetahuan waktu itu. Nah, udah berjalan selama beberapa dekade, pembunuh si Kim Bryant tersebut belum juga ditemukan. Dalam konferensi pers, Letnan Raymond Spencer dari Kepolisian Metropolitan Las Vegas mengatakan kalau air mani dari seorang pelaku ini ditemukan di badannya Kim Bryant, tetapi sampel DNA tersebut tidak dapat diidentifikasi pada saat itu. Nah, menurut Direktur Layanan Laboratorium untuk Kepolisian Las Vegas, mereka ini pertama kali mencoba DNA pada kasus khusus ini pada tahun 2008. Jauh banget ya antara dari 1979 ke 2008. Berapa tahun tuh? 989, 99, 2009, 29 tahun. Nah, tapi percobaan tersebut gagal karena mereka ini nggak bisa mendapatkan profil dari si pemilik DNA tadi. Kemudian teknologi informasi dan pengetahuan terus berkembang dan berevolusi. Nah, Kepolisian Las Vegas kembali mencoba DNA pada item bukti yang berbeda pada bulan Januari tahun 2021. Diketahui korbannya itu menerima kekerasan pemukulan. Nah, kepolisian tersebut mendapatkan profil DNA dari pria asing pada beberapa bukti dan memasukkan profil DNA itu ke KODIS atau Sistem Indeks Gabungan DNA, dan pada saat itu pun kepolisian tidak mendapatkan bukti terkait pemukulan yang diterima oleh para korban. Pihak kepolisian pun mengatakan kalau saat itu departemen beralih ke pengujian silsilah genetik tingkat lanjut. Melalui silsilah genetik, DNA yang tertinggal di TKP dapat digunakan untuk mengidentifikasi anggota keluarga tersangka yang secara sukarela menyerahkan DNA mereka ke database silsilah. Nah, hal inilah yang membuat polisi untuk membuat silsilah keluarga yang lebih rinci daripada kalau mereka terbatas menggunakan database penegak hukum seperti KODIS. Silsilah genetik ini mendapatkan visibilitas sebagai alat investigasi pada tahun 2018 ketika pembunuh negara emas ditangkap. Nah, diceritakan oleh salah satu karyawan Outram Inc., sebuah laboratorium swasta membuat profil silsilah pembunuh yang tak dikenal Bryant melalui silsilah keluarganya di kota Outram. Kota Outram dan polisi akhirnya mempersempit pencarian ke kerabat yang bersedia memberikan sampel DNA-nya secara cuma-cuma. Sampel itu memungkinkan penyelidik untuk membidik tersangka mereka, seorang bernama Johnny Peterson yang meninggal pada Januari 1993 lalu. Nah, kalau emang dia tersangkanya nih, kenapa dilanjutkan? Peterson ini berusia 19 tahun dan dia itu tinggal di Las Vegas pada saat pembunuhan itu terjadi. Nah, Peterson ini sebelumnya bersekolah di sekolah Bryant meskipun tidak dijelaskan apakah mereka ini pernah berinteraksi. Pada April tahun 1989, Peterson ini pernah ditangkap karena penyerangan seksual, tetapi kasus itu dibatalkan. Berdasarkan sperma yang didapatkan di jasad Kim Bryant yang saat itu sedang diotopsi, menunjukkan bahwa Johnny Black Peterson adalah orang yang menculik, melakukan pelecehan seksual, dan juga membunuh Kim Bryant. Nah, ada kasus yang kedua nih. Ini kasus pembunuhan 35 tahun lalu yang terungkap berkat DNA yang tersisa di puntung rokok.
Seorang pria telah didakwa dengan pembunuhan dalam kasus yang terjadi lebih dari 3 dekade lalu berkat DNA yang terdapat pada puntung rokok. Jaksa pada saat itu mengajukan dakwaan pembunuhan tingkat pertama terhadap narapidana Oklahoma yang bernama Earl Wilson atas kematian Paul Eichmann tahun 1985. Jaksa Agung Oklahoma, Mike Hunter, mengatakan para penyelidik mencocokkan DNA yang berusia 55 tahun itu dengan sidik jari di puntung rokok yang terletak di tempat kejadian. Kemajuan teknologi DNA memungkinkan pihak berwenang untuk melihat kembali kasus-kasus sulit ini. Nah, hanya karena kasus-kasus menjadi dingin, gak berarti seseorang seharusnya yang tidak bertanggung jawab bahkan setelah 3 dekade. Eichmann ini ditikam hingga mati di Turner Turnpike di Lincoln County pada September 1985, tetapi kasus itu tidak ditutup pada saat itu. Puntung rokok yang dikumpulkan oleh Agen Investigasi Biro Negara Oklahoma atau OSB di tempat pembunuhan sudah digunakan untuk mengembangkan profil DNA tersangka. Nah, tetapi tidak ditemukan kecocokan sampai tahun lalu. Hunter mengatakan DNA Wilson cocok dengan yang ada di puntung rokok melalui database DNA nasional. Nah, menurut kepolisian pun selama 35 tahun, keluarga Paul Eichmann ini sangat sakit karena gak mengetahui siapa yang harusnya bertanggung jawab atas kematian saudara, anak, kakak, adik, bapak, ya si Paul Eichmann tadi. Sudah 35 tahun berlalu, tetapi keluarganya juga tidak melupakan Paul. Nah, akhirnya berkat ilmu pengetahuan dan kerja keras pihak kepolisian yang dilakukan oleh agen OSB dan unit kasus dingin, perwakilan pengungkap kasus dengan senang hati mengumumkan bahwa tersangka dalam pembunuhan Paul telah teridentifikasi. Nah, itulah dia tadi kisah-kisah tentang pembunuhan yang telah terungkap berkat kemajuan teknologi dan juga pengetahuan tes DNA. Buat kalian yang ada ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya bisa tulis di kolom komentar atau kirim ke email kita di bawah ini. Thank you for watching and I'll see you in the next creepy video.